Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fakih Mubarak dari kelas P3 2019 dengan NIM 1920202109. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang belajar dan pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibimbing oleh dosen Ibu Nur Afifah SPDI MPD. Baiklah, yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar merupakan kegiatan yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Kemudian, hakikat belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hillgrad dan Bowen, belajar memiliki arti memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, mendapatkan informasi, dan menemukan informasi. Kemudian menurut Sardiman, belajar dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian yang ketiga adalah pendapat daripada James O. Whittaker, mengemukakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditumbuhkan atau diubah menjadi melalui latihan atau pengalaman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan dengan cara menghafal dan lain sebagainya, guna untuk agar dapat menemukan atau mengembangkan perkembangan pribadinya seutuhnya, dan juga untuk mengubah perilaku atau menjadikan perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik misalnya, dan untuk membentuk suatu karakter. Kemudian jenis-jenis belajar. Dalam merancang pembelajaran, tahap belajar anak merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh guru. Walaupun belajar dikatakan berubah, namun untuk mendapatkan perubahan itu bermacam-macam caranya. Setiap perbuatan belajar mempunyai ciri-ciri masing-masing. Yang pertama adalah belajar arti kata-kata. Belajar arti kata-kata maksudnya adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Jadi orang akan belajar dalam suatu kata-kata yang mempunyai makna. Sebelum ia memahami keseluruhan, maka dia memahami kata-katanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, belajar kognitif. Dalam belajar kognitif, objek-objek yang ditanggapi tidak hanya bersifat material, tapi juga yang bersifat tidak material. Kemudian yang ketiga adalah belajar menghafal. Menghafal adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal di dalam ingatan sehingga nantinya dapat diproduksi atau diingat kembali secara harfiah sesuai dengan materi yang asli. Jadi menghafal itu sangat penting sekali, karena seseorang yang memahami dengan menghafal terlebih dahulu akan mudah dalam memahami suatu pengajaran, suatu pelajaran dibandingkan orang lain yang tidak menghafal terlebih dahulu. Jadi menghafal itu sangat penting dalam menunjang atau membantu dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kemudian selanjutnya adalah belajar teoritis. Bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem, seperti yang terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah. Kemudian belajar konsep. Konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi seseorang yang mempelajari konsep ini
Dia tidak mempelajari keseluruhan, tetapi memahami konsep yang terkandung di dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Kemudian nih, selanjutnya adalah belajar kaidah. Kaidah adalah suatu pegangan yang tidak dapat diubah-ubah. Jadi bisa dikatakan kaidah itu adalah rumusan. Jika seseorang sudah memahami rumusan, maka akan mudah baginya untuk memecahkan masalah-masalah yang masalah itu adalah masalah pecahan daripada rumusan tersebut. Jadi suatu rumusan memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda atau menimbulkan banyak permasalahan. Maka dengan memahami satu kaidah, seorang dapat memecahkan seluruh permasalahan, tidak hanya satu permasalahan, karena dia sudah memahami terhadap kaidah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar berpikir. Dalam konteks ini ada istilah berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir konvergen ini adalah berpikir menuju satu arah yang benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu masalah. Kemudian berpikir divergen adalah berpikir dalam arahan yang berbeda-beda, akan diperoleh jawaban-jawaban unit yang berbeda-beda tetapi benar. Jadi banyak pendapat tetapi satu tujuan. Kemudian belajar keterampilan motorik. Ciri khas dari keterampilan motorik adalah otomatisme, yaitu rangkaian gerak-gerik berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan supel tanpa dibutuhkan banyak refleksi tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa diikuti urutan gerak-gerik tertentu. Kemudian belajar estetis. Bentuk belajar ini bertujuan membentuk kemampuan menciptakan dan menghayati keindahan dalam berbagai bidang kesenian. Belajar ini mencakup fakta seperti nama Mozart sebagai pengubah musik klasik, konsep-konsep seperti ritme, tema, dan komposisi, relasi-relasi, serta hubungan antara bentuk dan isi, struktur-struktur seperti sistematika warna dan aliran dalam seni lukis, metode-metode seperti menilai mutu dan organilitas suatu karya seni. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas penyampaian informasi dari pengajar kepada pelajar. Jadi pengajaran adalah suatu aktivitas memberikan ilmu atau menyalurkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada peserta didik atau pelajar dari seorang pendidik. Menurut Azhar, bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam refleksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan dipandang sangat efektif untuk menyampaikan informasi sehingga siswa dapat memahami dengan baik. Jadi hendaknya bagi seorang peserta didik memahami karakteristik daripada pembelajaran yang efektif untuk para siswanya, untuk para peserta didiknya. Maka dengan hal tersebut akan mudah bagi peserta didik untuk memahami apa yang disampaikan oleh pendidiknya. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran. Adapun ciri-ciri yang pertama adalah rencana, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah kesaling tergantungan. Jadi hendaknya pembelajaran itu memiliki ciri-ciri rencana bagaimana atau apa cara yang efektif bagi seorang pendidik itu mengajar atau mendidik peserta didik agar supaya cepat dalam memahami materi dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya itu apa, bagaimana tujuan daripada pembelajaran atau pengajaran yang diberikan oleh peserta pendidik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah perbedaan minat dan perhatian. Menurut Crow, minat merupakan sebagai kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian kepada seseorang atau kepada aktivitas tertentu. Jadi hendaknya seorang pendidik
mengetahui minat apa yang diminati oleh peserta didiknya, agar supaya dapat mendorong peserta didik tersebut untuk lebih mendalami daripada minatnya tersebut. Karena minat itu suatu dorongan atau penyemangat bagi seseorang. Kemudian yang kedua adalah perbedaan cara belajar. Cara belajar anak didik dapat berbeda-beda. Ada seorang yang mudah memahami hanya dengan melihat, atau dapat memahami jika ada yang menjelaskan, atau cukup dengan diberikan video misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan kecerdasan. Peserta didik mempunyai kecerdasan yang berbeda. Karena itu hendaknya seorang pendidik harus mengetahui bagaimana cara yang efektif bagi peserta didiknya, bagaimana cara untuk memahamkan peserta didiknya, baik itu yang pemahamannya rendah atau pemahamannya tinggi. Kemudian selanjutnya adalah belajar dengan melakukan. Pendidikan modern menekankan pada kegiatan anak dalam proses pembelajaran. Jadi hendaknya tidak hanya diberikan teori saja, diberikan penyerahan saja, tetapi juga diberikan atau diajarkan langsung melakukan apa yang diajarkan tersebut, atau praktek. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial. Kegiatan pelajaran tidak hanya mengoptimalkan kemampuan individu secara internal, melainkan juga mengasah kemampuan peserta didik untuk membangun hubungan dengan pihak orang lain. Jadi hendaknya juga bagi peserta didik untuk selalu mengajarkan bagi pendidik untuk mengajarkan kepada peserta didik untuk tidak hanya mengajarkan pelajaran saja, tapi juga bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana cara bersosialisasi dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah membangun keingintahuan. Setiap manusia tidak akan pernah diam manakala berhadapan dengan hal-hal baru. Manusia bersifat peka, kritis, dan kreatif terhadap yang baru, dan berusaha mempelajarinya sampai semua itu terjawab dan jawabannya menjadi puas. Maka hendaknya seyogianya bagi pendidik agar supaya bisa menyemangati atau membuat peserta didik itu semangat dan selalu diliputi rasa penasaran dalam menggali pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Peserta didik perlu dilatih untuk memecahkan masalah agar ia berhasil dalam kehidupannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diskusi. Fungsi dari diberikan pemecahan masalah ini, keterampilan pemecahan masalah ini adalah agar supaya dia dapat memecahkan permasalahan kehidupannya di masa yang akan datang. Karena dia akan menghadapi karena peserta didik akan banyak menghadapi permasalahan di masa yang akan datang. Untuk itu hendaknya pendidik mengajarkan bagaimana cara pemecahan masalah, di antaranya adalah dengan diskusi. Kemudian yang kedelapan adalah mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Peserta didik perlu mengenal penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini. Jadi hendaknya diajarkan namanya teknologi dari kecil agar supaya tidak tertinggal oleh zaman, agar supaya dapat menyesuaikan dengan zaman sekarang ini. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hendaknya peserta didik yang tidak boleh terlalu dibebaskan dalam teknologi, karena teknologi itu bagaikan pisau. Jika diberikan kepada orang yang tepat maka akan bermanfaat, tapi jika disalahgunakan, diberikan kepada orang yang salah, maka hal tersebut akan memicu bencana atau malapetaka. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Ngalim Purwanto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah faktor yang ada pada diri individu itu sendiri, yang meliputi faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Kemudian yang kedua adalah faktor yang ada di luar atau ekstern.
antara lain seperti faktor keluarga, keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarkannya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, dan lingkungan serta kesempatan yang tersedia. Kemudian menurut Slamet, faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua. Yang pertama, faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar atau peserta didik. Faktor tersebut seperti faktor jasmania, kesehatan, cacat tubuh. Yang kedua adalah faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. Dan faktor yang terakhir adalah faktor kelelahan. Kemudian yang kedua adalah faktor yang ada dari luar peserta didik itu. Yang pertama adalah faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, keadaan ekonomi keluarganya, suasana rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang B adalah faktor sekolah, seperti metode mengajar, disiplin sekolah, kurikulum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah faktor masyarakat, seperti bentuk kehidupan masyarakat itu, bagaimana kehidupan di masyarakat, dan juga teman bergaulnya. Kemudian menurut Muhyiddin Shah, mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar itu ada 3. Yang pertama adalah faktor internal, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua adalah faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga adalah faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah menurut Daliono, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, meliputi kesehatan, intelijensi, minat dan motivasi, cara belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Maka dari penjelasan di atas bisa kami simpulkan bahwa hasil untuk berhasil atau tidaknya seorang itu disebabkan oleh 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal, faktor dari dirinya sendiri, dan faktor eksternal seperti faktor keluarga, lingkungan, sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.